Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu untuk menggapai cita-cita menurut Islam. Jadi pembahasan kita di situ pada kesempatan kali ini ialah cara menggapai cita-cita menurut Islam. Cara menggapai cita-cita menurut Islam, yang pertama di situ lakukanlah ikhtiar atau usaha maksimal. Jadi di situ penting sekali kita melakukan ikhtiar untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Tanpa adanya ikhtiar mustahil akan mendapatkan apa yang kita inginkan atau cita-cita kita. Artinya manusia di situ ialah makhluk yang harus berusaha. Makhluk yang harus berusaha di situ kita harus kedepankan, karena setiap makhluk di situ dituntut untuk menjadi pribadi yang harus berusaha untuk menggapai cita-cita kita. Selain ikhtiar tersebut, yang perlu diutamakan pertama kali sebelum ikhtiar di situ adalah berdoa. Jadi penting sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa di situ? Supaya Allah di situ memberikan jalan yang benar. Jalan di situ jalan untuk menggapai cita-cita yang kita inginkan. Salah satu contohnya, jikalau usaha di situ tanpa doa, tentunya di situ kita tidak terkonsentrasi kepada apa yang kita inginkan, karena kita di situ tidak tahu bagaimana cara menggapai cita-cita kita tersebut. Dengan cara kita berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala di situ memberikan jalan kepada kita untuk menggapai cita-cita kita tersebut. Artinya di dalam Islam untuk menggapai cita-cita, yang pertama kita harus kedepankan doa, yang kedua yaitu harus berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin. Artinya dalam hal berusaha tersebut kita dituntut jangan pernah putus asa di dalam berusaha. Setelah kita berdoa kemudian berikhtiar maksimal, yang selanjutnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istilahnya di situ tawakal. Setelah kita berdoa, kita berusaha, kemudian kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala doa kita, atas segala usaha-usaha yang sudah maksimal yang kita lakukan. Selanjutnya di situ yang keempat, niatkan setiap tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang kita perbuat di situ niatkan karena Allah taala. Karena sejatinya seorang manusia tersebut sesungguhnya sholat kita, ibadah kita, nasib kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ niatkan setiap tujuan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita meniatkan setiap tujuan karena Allah ta'ala, makanya di situ tujuan kita pasti kita gapai. Karena tidak ada yang mustahil
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, makanya niatkan tujuan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah di situ akan mempermudah jalan kita untuk menggapai cita-cita kita. Dan yang selanjutnya di situ jaga konsistensi serta sabar dalam prosesnya. Konsisten di situ bisa kita lihat dengan cara keistiqomahan kita dalam berbuat sesuatu untuk menggapai cita-cita kita. Konsistensi itu adalah istiqomah serta sabar dalam prosesnya. Setiap proses perlu kesabaran ekstra. Karena mengapa di situ? Karena proses setiap sesuatu kadang butuh proses yang panjang. Kadang juga butuh proses yang sedang dan juga cepat. Makanya di situ tergantung dari keistiqomahan kita dalam melakukan suatu perbuatan untuk menggapai cita-cita kita. Selain itu penting juga berdiskusi. Kita berdialog dengan orang-orang soleh. Artinya apa? Di situ akan ada yang namanya solusi di dalam pemecahan masalah. Tentunya di situ untuk menggapai cita-cita kita. Meminta doa restu orang tua itu sangat penting. Ridallahu fi ridal walidain, suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah di situ terletak kepada orang tua, kemurkaan Allah di situ terletak kepada kemurkaan orang tua. Makanya di situ kita meminta doa restu kepada orang tua kita, tentunya di situ sebagai untuk mempermudah urusan kita. Dan melakukan evaluasi diri agar cita-cita tersebut membawa kebaikan dunia akhirat. Artinya setiap cita-cita kita di situ harus kita evaluasi diri terlebih dahulu. Apakah kita sudah mengerjakan sesuatu yang ekstra di dalam kehidupan kita untuk menggapai cita-cita kita tersebut? Jikalau masih belum maksimal, terus tingkatkan lagi usaha kita supaya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau cita-cita kita. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajmain kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.